Selamat datang di November Macro Highlight. Di bulan November, Federal Reserve memangkas lagi Fed Fund Rate untuk kedua kalinya di tahun 2024 ini sebesar 25 basis point. Kalau melihat pergerakan imbal hasil US Treasury 10 tahun, pemangkasan kali ini diikuti dengan penurunan imbal hasil dari sekitar 4,3 hingga 4,4 di pekan pertama bulan November ke 4,15 hingga ke 4,2% per minggu pertama Desember. Pergerakan yield ini berbeda dengan ketika pertama kali The Fed pangkas suku bunga 50 basis point di September kemarin. Meski yield sekarang masih di atas rata-rata pergerakan di sebelum Oktober, pergerakan US Treasury ini masih dibayangi seputar kekhawatiran perihal defisit fiskal di era Presiden Trump nanti, yang dikhawatirkan akan melonjak dan memicu kenaikan inflasi. Kemudian data lainnya, PDB Amerika Serikat kuartal 3 masih tercatat sama pada second estimate, di angka 2,8% secara kuartalan. Namun ada revisi pada komponen consumer spending dari yang sebelumnya tercatat tumbuh 3,7% menjadi 3,5%. Downward revision pada consumer spending mencerminkan tingkat konsumsi di Amerika Serikat yang cenderung melemah. Perlambatan konsumsi diperkuat oleh indikator inflasi favorit The Fed, yaitu Core Personal Consumption Expenditure, yang tercatat tumbuh 2,8% year on year di bulan Oktober, hanya sedikit lebih tinggi dari 2,7% dari bulan sebelumnya. Sedangkan secara bulanan Core PCE ini tumbuh stagnan seperti bulan sebelumnya di 0,3%. Kemudian dari sisi domestik di Indonesia, pada bulan November ada beberapa data ekonomi penting yang mencerminkan perlambatan ekonomi Indonesia di tengah level suku bunga yang masih cukup tinggi, seperti data GDP kuartal 3 dan inflasi. Yang pertama, inflasi, indeks harga konsumen Indonesia tercatat turun ke 1,5% di bulan November dari 1,71% di bulan Oktober. Ini didorong oleh komponen komoditas makanan dan minuman dan tembakau yang tumbuh 1,68% year on year dengan andil inflasi 0,48%. Berdasarkan komponen, inflasi inti masih terus merangkak naik selama 5 bulan berturut-turut, dengan catatan 2,26% di bulan November. Biasanya inflasi umum akan menunjukkan kenaikan ketika inflasi inti naik, namun belakangan inflasi umum atau headline inflation malah cenderung turun mendekati target bawah pemerintah yang sebesar 1,5%. Kami melihat penurunan ini didorong oleh komponen inflasi bergejolak, seperti harga bahan pangan seperti beras dan cabai rawit yang cenderung menurun. Tercermin dari komponen bergejolak yang terdeflasi minus 0,32% dengan andil minus 0,05% terhadap inflasi umum. Secara umum, harga emas perhiasan juga menjadi pendorong inflasi umum di bulan November. Di tengah konsumsi yang masih melemah, tercermin dari fenomena masyarakat yang masih memakan tabungan untuk aktivitas konsumsi, ke depan ada potensi inflasi umum akan cenderung stagnan di bawah 2% meski ada periode festive season di akhir tahun. Hal ini didukung oleh data perkembangan uang beredar yang terus menurun dalam beberapa bulan terakhir. Pelemahan uang beredar menunjukkan lemasnya roda perekonomian Indonesia yang hampir 60% didorong konsumsi domestik. Berikutnya, data ekonomi Indonesia di kuartal 3 menunjukkan pertumbuhan ekonomi di bawah 5%, tepatnya 4,95%. Pertumbuhan ini masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh lebih rendah dari kuartal 2, sebesar 4,91%. Penurunan konsumsi ini tercatat pada komoditas barang tahan lama seperti pakaian, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini berada di bawah 5%, sudah 4 kuartal beruntun dan di bawah rata-rata level pre-COVID. Yang kami lihat merupakan sinyal penurunan konsumsi akibat pelemahan daya beli. Kemudian pada rapat Dewan Gubernur terakhir di November, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI rate di level 6% untuk 2 bulan beruntun setelah dipangkas 25 basis point pada September kemarin. Dengan indikasi perlambatan ekonomi yang direfleksikan oleh data inflasi dan GDP yang cenderung melambat, kami proyeksikan BI akan memangkas BI rate pada RDG di Desember mendatang. Kemudian neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus sebesar 2,47 miliar US dollar pada Oktober kemarin, turun dari surplus 3,26 miliar pada September. Surplus di bulan Oktober ini menandai surplus ke-54 bulan berturut-turut dan memperkuat ekspektasi penipisan defisit transaksi berjalan untuk 2024. Impor tumbuh sebesar 17,49% dari 8,55%, sedangkan ekspor juga tumbuh lebih tinggi ke 10,25% year on year dari 6,44% di bulan September. Level surplus yang sedikit menurun ini kami lihat hanya akan sementara dan akan rebound dengan asumsi harga minyak stabil di level 70 US dollar per barrel. Kinerja ekspor juga masih kuat ditopang oleh ekspor 3 komoditas utama seperti CPO, batu bara, dan juga besi dan baja yang masih stabil.
Seiring dengan perbaikan kinerja manufaktur China, kami proyeksikan kinerja ekspor ke depannya akan lebih kuat lagi, mendorong surplus neraca dagang ke depannya.